Halo, ketemu lagi bersama kami di Niko Slow School Kepo, channel YouTube pastinya. Dan kita masuk kepada kewajiban pengusaha part 2. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya di part 1, mengenai kewajiban secara garis besar mengenai kewajiban pengusaha. Sub yang pertama yang akan saya bahas sekarang adalah kewajiban mengenai membayar upah. Sesuai dengan telah diundangannya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, di sana merupakan payung hukum dari ketenaga kerjaan sendiri, yaitu mengenai dikenalnya dengan upah minimum. Upah minimum ini harus disesuaikan dengan kondisi hidup layak, bukan terpenuhinya fisik semata seperti sebelum diundangannya Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi kondisi komponen kehidupan layak itu yang harus dilihat sebagai dasarnya, yang pasti terpenuhi jasmani dan rohaninya pastinya. Kemudian kita kenal setelah undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai upah minimum. Upah minimum yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Tenaga Kerjanya. Kemudian dengan adanya otonomi daerah untuk yang berlaku di masing-masing daerah adalah ditetapkan oleh gubernurnya masing-masing. Untuk suatu wilayah yang mempunyai daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 seperti daerah Jawa Barat dan daerah sekitarnya, selain ada gubernur dan juga ada wali kota atau bupati yang dipilih langsung oleh rakyat, ketentuannya tetap ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan masukan-masukan dari bupati dan wali kota tersebut. Mekanisme untuk penentuan upah minimum berdasarkan komponen hidup layak adalah dengan berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan, di mana di dalam Dewan Pengupahan ada unsur dari serikat pekerja atau serikat buruhnya, unsur dari asosiasi pengusahanya, dan unsur dari pemerintahnya, dan juga ada saksi ahlinya pastinya. Dan biasanya unsur dari tenaga kerjanya atau unsur dari buruhnya, unsur dari pemerintah, dan unsur dari pengusaha. Mereka akan terlibat dalam suatu rapat, suatu mekanisme mendengarkan masukan-masukan dari serikat pekerja mengenai survei mereka terhadap KHL, kemudian dari pengusaha, survei mereka terhadap KHL pastinya. Kemudian pemerintah hanya sebagai penengah, dan pemerintah pun pasti harus juga mensurvei mengenai KHL-nya. Apakah KHL-nya betul yang ditetapkan oleh serikat buruh ataupun serikat pekerja. Mengenai upah minimum ini, semua pengusaha, bukan perusahaan yang saya sebutkan, semua pengusaha wajib untuk membayar ketentuan upah minimum, di mana ketentuan tersebut sudah dilindungi oleh payung hukum yang mana menyebutkan jikalau seorang pengusaha atau pengusaha tidak membayar ketentuan pengupahan sesuai dengan upah minimum yang berlaku atau di bawah upah minimum, itu dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidananya bisa berupa denda antara 100 sampai 400 juta rupiah, dan sanksi administratifnya bisa tidak dikeluarkannya perizinan, dicabutnya izin usaha, karena itu merupakan salah satu program utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Seperti seharusnya selayaknya semboyan dari dunia usaha adalah perusahaan maju, karyawan sejahtera. Pastinya semuanya mau seperti itu. Kemudian komponen upah minimum yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan biasanya bentuknya adalah ditetapkan oleh Pergub ataupun Perwal ataupun Perda. Biasanya sih bentuknya adalah SK Gubernur yang mengesahkan mengenai jumlah upah minimum di dalam suatu tempat. Untuk upah minimum sendiri dibedakan menjadi 4. Upah minimum kota, upah minimum sektoral kota, upah minimum kabupaten, upah minimum sektoral kabupaten.
Untuk upah minimum kota adalah upah minimum yang berlaku di kota Madya setempat. Upah minimum sektoral kota adalah upah minimum yang berlaku pada sektor-sektor khusus di pemerintahan di dalam kota pastinya, dan harus lebih tinggi dari upah minimum kota. Kemudian upah minimum kabupaten adalah yang berlaku di dalam kabupaten. Kemudian upah minimum sektoral kabupaten adalah upah minimum yang berada di sektor-sektor usaha tertentu dalam kabupaten tersebut. Biasanya besarannya lebih besar daripada upah yang berada di upah minimum kabupaten umumnya. Seperti itu. Kemudian komponennya upah minimumnya adalah upah pokok atau gaji pokok dengan tunjangan tetap. Dengan proporsinya adalah jika ada tunjangan tetap 75% gaji pokok dan 25% tunjangan tetap. Tidak boleh terbalik. Harus pokoknya minimal 75% jika dibanding dari seluruh. Jika perusahaan tersebut merasa tidak mampu untuk membayar ketentuan sesuai dengan upah minimum, perusahaan tersebut memperoleh hak untuk izin penangguhan upah minimum dengan diajukan kepada instansi ketenagakerjaan setempat yang berwenang dengan diberi waktu 30 hari kalau upah minimum provinsi. Kalau upah minimum kota diberi jangka waktu 10 hari sejak sejak peraturan mengenai upah minimum tersebut diundangkan. Untuk upah sendiri kita kenal sebagai ada beberapa macam pembagiannya, yaitu adalah upah bulanan yang pembayarannya setiap dengan bulanan, upah mingguan, upah harian, dan upah berdasarkan tingkat satuan kerja. Maksudnya kalau upah bulanan yang kita tahu sendiri dibayarnya bulanan, upah mingguan dibayarnya setiap minggu, upah harian dibayarnya setiap hari, dan upah tingkat satuan kerja adalah berdasarkan jumlah yang dikerjakannya. Cuma ada ketentuan, tidak ada yang melarang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pengusaha mau memakai jenis upah yang mana. Cuma ketika ditotal dalam 1 bulan harus tidak boleh kurang dari upah minimum. Sekian penjelasan saya mengenai kewajiban pengusaha di bidang pengupahan atau di bidang upah. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube Nikos Law School Kepo dan like fanspage kami di Nikos Law School Indonesia. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penjelasan yang saya sebutkan tadi atau berhubungan dengan hukum pada umumnya dan seluk-beluk pekerjaan notaris, misalnya apa saja syarat-syarat yang harus saya bawa jika mau ke notaris, ataupun notaris bisa menghandle atau menangani masalah-masalah apa saja, silakan kirimkan pertanyaannya kepada kami melalui email boleh, melalui Facebook di fanpage kami boleh, dan melalui Kaskus tentu saja. Terima kasih.